Halo semuanya, jumpa kembali dengan channel Sarwanto Hauswarso, channel yang berisi konten tips dan liburan. Oke teman-teman, saya ingin bertanya teman-teman, kalau Anda membeli gas 3 kiloan, apakah target yang ingin Anda capai? Nah, tentu saja Anda ingin bahwa 3 kilogram gas itu bisa Anda peroleh dengan berat yang optimal atau yang maksimal teman-teman. Tapi pada prakteknya teman-teman, saya sering menemukan bahwa gas yang kita beli itu kadang-kala tidak sampai 3 kg atau kadang-kala jauh banget, hanya 2,5 kg atau mungkin di bawahnya lagi gitu. Nah ini masalahnya banyak sekali teman-teman, karena yang namanya gas itu angin, kemudian kita positive thinking aja ya, bukan berarti itu dinakali oleh oknum-oknum tertentu, tapi bisa juga karena memang ada kebocoran selama proses dari pangkalan sampai ke distributor teman-teman. Bisa jadi karena ini kan rentan sekali adanya kebocoran, dan berikut ini saya ingin menyampaikan tips bagaimana kita bisa membeli gas dengan hasil yang maksimal teman-teman. Oke, yang pertama-tama teman-teman yang harus Anda lakukan adalah amati kondisi fisik tabung gas. Jadi kondisi fisik tabung gas itu ada yang seperti ini, atau mungkin yang lebih jelek lagi ya, mungkin sudah penuh karat, catnya kusam gitu ya, catnya sudah lecet-lecet dan sebagainya. Dan ada tabung gas yang seperti ini teman-teman, yang masih mulus ini ya. Ini masih mulus banget, ini masih bagus, las-lasannya juga masih bagus. Nah ini hal pertama yang harus Anda perhatikan, amati dulu kondisi fisiknya. Dan yang kedua teman-teman, kita juga belajar mengukur berat ya, dengan cara mengira-ira ya. Jadi kalau Anda perhatikan atau Anda melihat tabung gas yang banyak gitu ya, yang berderet-deret, itu Anda cukup pegang aja mana tabung gas yang ringan, mana tabung gas yang cukup berat. Nah tapi memang ini tidak sepenuhnya valid teman-teman, karena saya selama ini belum pernah menemukan di pangkalan gas atau warung penjual gas itu menyiapkan timbangan ya, alat untuk mengukur berat gas. Kalau dulu awal-awal gas diluncurkan memang disediakan ya, ada warung yang menyediakan itu untuk mengukur akurasi berat. Tapi pada perkembangan sekarang nggak ada lagi. Saya jarang menemukan itu. Maka ya kita main kira-kira saja teman-teman. Kita kira-kira, kita angkat begini ya. Kalau agak lumayan berat itu mungkin isinya lebih banyak daripada yang ringan. Dan ini kita main feeling aja teman-teman. Lalu kemudian sampai di rumah kita bisa mengeceknya teman-teman, sudah kita beli bawa ke rumah. Biasanya saya itu akan melihat di level ini dulu. Meteran gasnya itu meteran regulator. Regulator biasanya ada meterannya seperti ini. Kita kan biasa ya, kalau isinya maksimal itu biasanya 4 strip misalkan ya. Kalau kurang hanya 3 strip atau 5 atau 6 strip itu ya. Kalau mungkin pas kita menemu yang bocornya cuma sedikit, mungkin bisa sampai 6 strip gitu ya. Nah ini sebagai patokan aja, karena masing-masing regulator seperti ini kan beda-beda ya, nanometernya itu beda-beda. Jadi kita patokan, kalau kita beli yang kemarin kok bisa sampai 6 strip, kok sekarang hanya 4 strip, nah berarti yang kita beli barusan itu memang kurang. Dan kita cuman hafalan saja, biasanya kalau isinya nggak maksimal ya akan cepat habis teman-teman, dengan penggunaan yang standar kebutuhan kita sehari-hari. Kemudian teman-teman, ini yang paling penting ya teman-teman, cara membeli tabung gas ini kita harus melihat kebocoran atau tidak gitu ya. Kalau kita beli di warung kemudian ini kita dekatkan di hidung kita gitu ya, ada bau kebocoran, berarti selama disimpan di warung atau di distributor ini kan dalam waktu yang lama itu kan nanti akan berkurang isinya di sini. Nah kita bau gitu, kita kalau ada bau ya kita cari yang lain, kita pilih yang lain. Ini salah satu tips ya. Kita bau gini, kalau biasanya baunya menyengat banget ini, kalau dekat di hidung nanti akan kelihatan, oh ini berarti kemungkinan bocor. Ini kalau bocornya lama, apalagi nanti di rumah ya, kita simpan sebagai cadangan. Misalkan saya punya 2 ini ya, yang satu buat cadangan, satu dipakai. Kalau ini sampai 4-5 hari kan akan berkurangnya banyak banget, akan terbuang sia-sia tanpa dipakai. Nah ini penting ya kita gunakan. Kalau di rumah gampang ya, kita buka lalu kemudian kita kasih air gini ya, kita kasih air, begitu di sini bergelembung-gelembung berarti jelas bocor itu. Tapi kan di warung tidak mungkin disediakan itu teman-teman. Dan kondisinya ini biasanya ditutup plastik atau disegel di mulut tabung gasnya ini. Kemudian teman-teman, ini yang penting ya, kalau sampai di rumah
ternyata kita curiga ini, wah ini kok jangan-jangan bocor ya, maka kita cek lagi, karena kebocoran itu bisa saja terjadi saat perjalanan, bisa juga karena di sini mungkin pas apes ya, kita itu di warung kita cek kok tidak bocor, nggak bau, sampai di rumah kok rasanya bau. Nah itu kita cek ulang lagi, kita bawa lagi gini, kita buka segelnya, kita bau, wah ini bocor ini. Nah kalau sudah bocor seperti itu teman-teman, maka kalau ini langsung kita pakai, kita pasang di regulator nggak masalah ya, tidak jadi soal teman-teman. Tapi kalau ini kita diamkan dalam beberapa hari ke depan sebagai cadangan, ini akan menjadi soal ini, karena gas akan keluar terus. Cara mengatasinya bagaimana teman-teman? Cara mengatasinya ini ya, di mulut tabung gas begini kasih air teman-teman, kasih air ya, kasih air, lalu kemudian kita pukul pakai balok gini teman-teman, kita pukul pakai balok gini ya. Nah, kemudian dikasih air lagi, dicek sampai kemudian sudah tidak kebocoran. Atau ada cara lagi, ini kita tekan pakai ujung obeng atau apa ya, ini di pentilnya ini kita tekan dulu, kita tekan ini. Dengan ditekan begitu kita berharap kotoran di dinding-dinding atau debu atau karat di dalam ini yang kemudian menempel di pentil ini teman-teman, itu bisa keluar atau turun. Ini kan ya, di jas gitu ya. Kemudian kita cek lagi bocor apa enggak. Nah biasanya cara pertama dan kedua ini teman-teman yang sering saya lakukan itu sudah bisa mengatasi ya. Pertama dikasih air, kemudian dipukul pakai balok begini supaya posisi pentilnya itu nanti bisa pas itu ya. Atau kalau ada kotoran yang menempel yang di antara karet ini bisa jatuh, itu seperti itu, atau kita jas gitu. Nah kalau dua hal ini tetap juga bocor teman-teman, maka saya punya cara, kita pasangkan regulator teman-teman. Kalau masih 3-4 hari ke depan kita kan, makanya saya sarankan teman-teman kita punya regulator cadangan ya, regulator cadangan. Nah kita pasangnya aja regulator begini, dia otomatis akan tertutup teman-teman, karena regulator ini ada di sini ada gotri ya, ada peluru ini yang otomatisnya akan menutup. Kalau masih normal ya teman-teman, kalau masih normal ini akan bekerja sebagai penutup otomatis. Oke, kalau ini cara yang terakhir teman-teman, versi saya ya, tipsnya kalau tetap bocor terus ya kita lakukan seperti itu. Oke teman-teman, ini saya selesaikan ya, meskipun ini aja udah nanggung, tinggal satu hal saja yang ingin saya sampaikan dan kemudian kita akhiri ya. Kemudian teman-teman yang terakhir ya, saya pernah menemukan kasus bahwa mulut tabung gas ini tidak sesuai dengan regulator kita, dan ini saya pernah menolong tetangga saya, sudah beli tabung gas baru tapi regulatornya nggak cocok, kemudian dikembalikan ke warung, tabung gasnya warungnya nggak mau kalau sudah dibuka segelnya. Nah padahal ini kan sayang sekali kalau kita buang ya, masih isinya masih full. Sering kita temukan ukuran ini dengan regulator lingkarnya ini tidak sesuai teman-teman, maka sebaiknya kita punya regulator cadangan teman-teman ya. Kita punya dua lah, serep ya, 1 atau 2 atau 3, gak apa-apa, kita simpan di rumah itu sebagai regulator cadangan, sehingga tetangga saya tadi yang nggak cocok ininya, saya pasang regulator saya itu bisa masuk dan bisa dipakai sampai habis, kemudian regulatornya dikembalikan. Itu kan daripada kebuang ya teman-teman. Nah tidak masuknya ini kadang-kala bukan karena ukurannya yang tidak sama teman-teman, karena di sini itu sudah nggak presisi ya. Ini peok, di sini peok, entah karena benturan, entah karena usia pemakaian, entah karena apa, ini lingkar ininya sudah peok, tidak presisi. Seringkali karena itu mengakibatkan bocor, ngeses, atau bisa juga tidak bisa masuk sama sekali ininya. Mungkin bagi teman-teman yang menemukan kasus seperti itu, mungkin cara ini bisa dilakukan. Ini nggak bisa masuk kalau ini sudah terlalu parah. Kalau masih bisa masuk, meskipun ini peok teman-teman, itu masih bisa diakali dengan sealnya, ditambahi dengan TBA atau seal tape ya, seperti video saya sebelumnya. Tapi kalau sudah nggak bisa masuk sama sekali, itu tentu saja kita cari regulator yang lain yang bisa masuk. Oke, saya kira itu teman-teman tips yang saya sampaikan ya mengenai cara membeli tabung gas agar kita memperoleh hasil yang maksimal. Ada kurang lebihnya mohon maaf, kita jumpa kembali di video saya yang akan datang. Thank you.